dahulu kala ada sebuah kerajaan di daerah Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi atau biasa dikenal Prabu Siliwangi ke-6. Sang Prabu memiliki kegemaran berburu hewan di hutan. Suatu hari, saat sedang berburu, tanpa sadar sang Prabu telah masuk ke dalam hutan lebih jauh karena keasikan mengejar hewan buruan. Akhirnya sang Prabu tersesat di hutan tersebut. Aneh sekali hutan ini. Aku sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Apakah aku sudah tersesat? Prabu Siliwangi merasa putus asa dengan keadaannya. Akhirnya sang Prabu memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dari kejauhan terlihat sosok seorang wanita cantik dan jelita. Sang Prabu merasa lega, kemudian ia mendekat dan menyapa wanita tersebut. Maaf jika lancang. Sepertinya saya tersesat di hutan ini. Apakah Anda bersedia membantu saya? Oh, ada seseorang yang tersesat rupanya. Bagaimana bisa Tuhan masuk dan tersesat di hutan seperti ini? Saya telah asik mengejar hewan buruan sampai lupa. Apakah Anda bersedia menunjukkan jalan keluar dari hutan ini? Baik Tuhan, saya bersedia membantu. Tetapi ada syarat yang harus Tuhan penuhi. Apakah syarat itu? Selama ini saya hidup sendirian. Tinggallah bersamaku dalam beberapa waktu, maka akan aku tunjukkan jalan keluar. Prabu Siliwangi merasa tidak keberatan dengan syarat yang diajukan. Diajaklah sang Prabu pulang ke rumah wanita tersebut. Seiring berjalannya waktu, Prabu Siliwangi akhirnya jatuh cinta pada wanita itu, dan mereka saling jatuh cinta lalu memutuskan untuk menikah. Tanpa disadari, sang Prabu telah tinggal terlalu lama di tempat itu. Dia merasa sudah saatnya ia kembali memimpin kerajaannya di Pajajaran. Prabu Siliwangi akhirnya meminta izin pada istrinya. Sang istri mengizinkannya dan berpesan selalu menjaga kesehatan serta sesekali kembali ke hutan untuk sekedar menengoknya. Prabu Siliwangi berjanji ketika ia kembali berburu, ia akan mampir untuk menemuinya. Di kerajaan, semua terkejut bercampur haru menyambut kedatangan Prabu Siliwangi. Mereka mengira selama ini rajanya telah meninggal dan tidak pernah kembali.
Yang sedang tadi. Waktu berlalu begitu saja. Prabu Siliwangi kini telah disibukkan dengan pekerjaan yang menumpuk akibat kepergiannya. Ia pun melupakan istrinya yang tinggal di tengah hutan itu. Suatu malam ketika sang Prabu tengah tertidur pulas, dia samar mendengar suara tangisan bayi. Dia terbangun dan bertugas mencari asal suara tangisan tersebut. Ketika sang Prabu membuka pintu, dia terkejut melihat bayi kecil yang sedang menangis. Prabu merasa bingung, kemudian menggendong bayi itu. Tiba-tiba muncul sinar terang menyilaukan mata di hadapannya. Di balik sinar tersebut muncullah sosok istrinya. Itu adalah mereka, dan kamu harus merawatnya selayaknya manusia. Belum sempat Prabu Siliwangi bertanya pada istrinya, dalam sekejap sang istri menghilang. Prabu Siliwangi kemudian membawa bayi tersebut masuk dan memberikan nama, yaitu Putri Kadita. Beberapa tahun kemudian, Prabu Siliwangi merasa khawatir dengan keadaan kerajaannya karena ia tidak memiliki anak laki-laki untuk menjadi penerusnya. Kemudian ia meminta izin pada putrinya. Putriku, ayah meminta persetujuanmu untuk menikah lagi, agar mendapat putra sehingga bisa meneruskan tahta kerajaan. Baiklah ayahanda, jika itu kehendak ayahanda, dan demi kebaikan negeri ini tentu aku menyetujui. Tidak lama kemudian, Prabu Siliwangi pun menikah dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara.
Beberapa bulan kemudian, Dewi Mutiara mengandung seorang anak laki-laki dan disambut sukacita oleh Prabu dan Putri Kadita serta seluruh rakyat Pajajaran. Namun di tengah kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka memerintah. Kakanda, aku ingin setiap hari makan makanan mewah, seperti saat pertemuan istana. Baiklah istri, sabar. Akan kuperintahkan juru masak istana untuk segera menyiapkannya. Pada awalnya, Prabu Siliwangi memenuhi sebuah permintaan istrinya. Namun, permintaan Dewi Mutiara semakin hari semakin aneh. Kakanda, demi kelancaran kehamilanku, aku ada permintaan. Aku ingin Putri Kadita pergi dari istana kita. Tentu saja aku tidak bisa memilih hal itu. Dia itu putri sematawayang. Mendengar penolakan tersebut, Dewi Mutiara merasa kecewa, kesal, dan sangat marah. Dia menganggap selama Putri Kadita selama di istana, kasih sayang sang Prabu akan selalu terbagi menjadi dua. Dewi Mutiara mencari cara untuk menyingkirkan sang putri. Dia pun pergi ke dukun sakti. Dia rela membayar mahal asalkan Putri Kadita terusir dari istana. Pagi harinya seluruh tubuh Putri Kadita berubah menyeramkan. Sang putri terkejut dengan apa yang terjadi dengan tubuhnya. Pada saat itulah Dewi Mutiara menyampaikan niat jahat. Kakanda, alangkah baiknya jika Putri Kadita diasingkan dari kerajaan, karena sekarang sudah tidak ada satupun tabib yang mampu menyembuhkannya. Jika saja penyakit tersebut menyebar ke calon putra kita, pertimbangkan hal ini demi kerajaan. Prabu Siliwangi mulai terhasut oleh bisikan jahat dari Dewi Mutiara. Dengan berat hati, Prabu merelakan putrinya itu keluar dari istana. Jagalah dirimu baik-baik, putriku. Maafkanlah ayahmu ini tidak sanggup melakukan apa-apa. Tidak apa-apa, Ayah. Aku pasti akan baik-baik saja. Akhirnya, Putri Kadita meninggalkan istana kerajaan. Putri Kadita dia hendak pergi ke hutan untuk bertapa demi kesembuhan dirinya. Di tengah bertapanya, sang putri mendapatkan pesan dari seseorang. Pergilah kembali siswa. Bingung dengan jawaban tersebut, dia bertanya-tanya, siapakah orang itu? Aku adalah ibu wahai. Kelak kalau akan bertemu denganmu. Sekarang pergilah ke pantai selatan.
Berhari-hari Kadita melakukan perjalanan ke pantai selatan. Dan sesampainya di pantai selatan, Putri Kadita bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Karena pesan dari sang ibu hanyalah menuntunnya pergi ke tempat itu. Putri Kadita hanya diam tertegun, melihat deburan ombak besar khas laut selatan. Di tengah lamunannya suara sang ibu terdengar kembali. Masuklah ke dalam laut dan banyaklah dan alam susiratanya. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Putri Kadita segera melompat ke dalam laut. Jangan menganggap remeh kekuatan ombak. Samudra makin berkedap. Bunyi lonceng selalu menyertai kehadiranku. Akulah ratu laut selatan. Seketika semua bintik di tubuhnya perlahan mulai menghilang. Tidak hanya itu, dia juga berubah menjadi gadis yang lebih cantik. Putri Kadita bersyukur dengan kesembuhannya. Maka Putri Kadita akhirnya memutuskan untuk tinggal di Laut Selatan dan membangun istana serta mengumpulkan ribuan pasukan. Sejak saat itu, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Sama-sama punya aku, tak tutup mencoba